warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Jastika dengan NIM C240 1221049. Saya berasal dari kelompok 6 di mata praktikum Sistem Informasi dan Pengolahan Data Perairan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan materi pada pertemuan praktikum ke-8, yakninya ada terminologi dan konsep database. Pertama-tama, alangkah baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu basis data di pertemuan ke-8 ini. Nah, basis data sendiri adalah tempat. Untuk basis sendiri itu adalah tempat dan data itu adalah fakta yang mewakili suatu objek. Nah, himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan dan diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara bersama tanpa pengulangan atau penumpukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Nah, kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan dan disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Selanjutnya ada tujuan dari database, yakninya yang pertama ada kecepatan dan kemudahan, yang kedua efisiensi ruang penyimpanan, yang ketiga ada keakuratan, keempat ada ketersediaan, kelima kelengkapan, keenam keamanan, dan ketujuh kebersamaan pemakaian. Nah, selain basis data, itu juga ada lemari data. Nah, keduanya ini berbeda, yakninya kalau basis data itu lebih fleksibel, lebih mudah dicari dan efisien, tidak ada duplikat data, aman, lengkap, dan akurat. Sedangkan untuk lemari data sendiri, itu membutuhkan ruang yang lebih besar untuk menyimpan, membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pencarian data lebih mudah hilang atau rusak, tidak terjamin keamanannya. Nah, untuk itu, pada pertemuan ke-8, praktikum SISDP ini kita menggunakan software yakni Microsoft Access untuk mengolah data-data tersebut. Nah, untuk itu langsung saja kita langsung ke pengolahan data menggunakan Microsoft Access. Sini saya sudah membuka software dari Microsoft Access yang mana akan kita gunakan untuk mengolah database pada kesempatan kali ini. Nah, waktu pembukaan Microsoft Access, pertama-tama yang akan kita lakukan itu adalah membuat tabel dari data ikan yang seperti tampilan di atas, tampilan di komputer di layar. Nah, selanjutnya kita tambah kode, nama ikan, nama latin, dan harga ikan. Setelah itu, kita pindahkan view-nya ke design view. Nah, untuk design view sendiri, kita mendapatkan hasil seperti ini. Nah, sudah ada tertera kode, nama ikan, nama latin, dan harga ikan. Tugas kita itu mengubah data type dari field name tersebut, seperti kode auto number, nama ikan short text, nama latin short text, dan harga ikan itu di currency data type-nya. Nah, setelah semua kita ubah, kita kembali lagi ke database view. Nah, setelah kita balik ke database view, kita ambil create dan kita membuat form yang baru. Nah, setelah itu akan ada form dari data ikan tersebut. Nah, setelah terjadi tampilan seperti ini, kita ubah lagi menjadi design view. Nah, setelah itu kita tambahkan button-button seperti yang telah tertera di layar, seperti ada panah ke kanan, panah ke kiri, dan juga tanda button untuk nambah dari data ikan tersebut. Nah, setelah itu ada juga button untuk sampah untuk menghapus semuanya. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke database view. Setelah itu kita masukkan data-data seperti kode 1, kode 2, kode 3, kode 1 itu ada ikan layang, kode 2 ada ikan kembung laki-laki. Nah, setelah itu kita klik tambah untuk menambahkan data ke
tabel yang sudah kita bikin di awal tadi. Nah, setelah kita menambahkan data-data dari ikan tersebut, kita akan mendapatkan hasilnya. Kita membuat tabel di design view untuk kode transaksi, tanggal pembelian, nama ikan, harga jual, jumlah pembelian. Nah, kita ubah lagi data type-nya auto number seperti yang tertera di layar. Nah, setelah itu kita dapatkan hasil seperti ini. Nah, setelah itu kita membuat form baru lagi dengan cara create dan buat form baru. Nah, kita tambah lagi button-button seperti yang kita kerjakan di langkah-langkah sebelumnya. Nah, setelah itu kita isi lagi form yang setelah kita buat tadi, kita tambahin. Nah, setelah itu tabelnya akan muncul seperti yang tertera di sini. Nah, selanjutnya itu ada untuk query desainnya. Kita ngubahnya menggunakan view design. Nah, nanti itu kita tampilannya akan menyambung, yang mana kita menggunakan form wizard. Nah, setelah itu, setelah query-nya sudah kita olah, selanjutnya kita bisa melihat hasil query-nya itu kita ngambilnya di view database. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan kurang-kurang mohon dimaafkan. Sekian dari saya Imam Jastika, NIM C249. Berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video dari awal sampai akhir. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan selamat belajar semuanya.